Om Swastiastu. Om Awignamastu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Om Anubadrah Kertawa Yantu Wiswatah. Perkenalkan, nama saya Ibu Turian Kusuma Darmawan. Saya perwakilan dari kelas 11 IPS 3 dari sekolah SMA Negeri Situ Penebel. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, kepada panitia dan peserta lomba Dharma Wacana yang saya hormati, pertama-tama marilah kita menghaturkan puja astungkara kehadapan Ida Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya kita dapat menghadiri acara ini dengan keadaan baik dan selamat. Pada kesempatan ini saya akan membawa pesan Dharma yang berjudul Etika dalam Sembahyang. Umat sedharma yang saya hormati, kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pola atau tingkah laku yang baik. Sementara itu, sembahyang terdiri atas dua kata, yaitu sembah yang berarti sujud atau sungkem, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan tujuan untuk menyamakan penghormatan perasaan hati atau pikiran, baik dengan ucapan kata-kata maupun tanpa ucapan. Misalnya hanya dengan sikap pikiran. Dan yang berarti yang menghormati atau dimuliakan sebagai objek dalam pemujaan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bahasa sehari-hari, kata sembahyang atau mebakti atau maturan disebut muspe, karena dalam persembahan itu lazim juga dilakukan dengan persembahan kembang atau utawi puspe. Disebut mebakti karena inti dari persembahan itu adalah penyerahan dari setulus hati tanpa pamrih kepada Yang Widi. Manfaat sembahyang adalah untuk memelihara kesehatan. Selain pikiran menjadi jernih, sikap-sikap sembahyang seperti asana, pranayama, dan sikap duduk untuk padmasana, siddhasana, sukhasana, dan vajrasana dapat membuat otot dan pernafasan menjadi bagus. Selain untuk kesehatan, bersembahyang dan juga berdoa dapat mendidik kita untuk memiliki sifat ikhlas, karena ada yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, tidak ada yang kekal. Cepat atau lambat akan kita tinggalkan atau berpisah dengan diri kita. Keikhlasan inilah yang dapat meringankan rasa penderitaan yang kita alami, karena kita telah paham benar akan kehendak Yang Widi. Sembahyang dengan tekun akan menghilangkan rasa benci, marah, dendam, iri hati, dan mementingkan diri sendiri, sehingga meningkatkan cinta kasih kepada sesama. Membenci orang lain sama saja membenci diri kita sendiri, karena jiwatman yang ada pada diri kita, semua makhluk adalah satu, bersumber dari Tuhan, seperti yang diajarkan Tat Tatwam Asi, yang artinya kamu adalah aku. Kemudian dengan sembahyang, kita dimotivasi untuk melestarikan alam, karena bersembahyang membutuhkan sarana yang berasal dari alam, seperti bunga, daun, buah, dan air, sebagaimana tercantum pada kitab Begawan Gita Sloka 4, nomor 26 yang berbunyi, Patram Puspam Palam Toyam, Yoma Bakti Para Cati, Tad Aham Bakti Upartam, Asnami Prayat Namah. Artinya, siapapun yang bersujud bakti kepadaku, mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan seteguk air, aku terima sebagai persembahan dari orang yang suci. Dewan juri dan umat sedharma yang saya hormati, ada hal lain yang harus kita jaga ketika melaksanakan sembahyang, terutama suasana yang hening, damai, dan sakral. Dapat mungkin usahakan agar anak-anak tidak ribut, berkelahi, menangis, ataupun tertawa terbahak-bahak di pura. Selagi bersembahyang, ibu-ibu yang meminang anak dapat menitipkan anak-anaknya di jaba pura kepada anggota keluarga yang lainnya. Seterusnya diatur untuk bersembahyang bergiliran. Dapat juga anak-anak dibawa bersembahyang, asal diyakini tidak akan ribut-ribut di pura. Wanita dilarang masuk ke pura dengan rambut terurai, atau yang sering disebut juga dengan megambahan, karena rambut yang megambahan atau terurai merupakan simbol marah atau nesti. Semuanya bertentangan dengan hakikat tujuan ke pura. Keadaan sedang berkeringat banyak, berpakaian tidak layak, dalam keadaan marah, sedih, ataupun gembira, juga dilarang masuk ke pura. Berbicara mengenai bagaimana cara masuk ke pura, ditambah lagi, ini lagi ngetren, gadis-gadis bahkan juga ibu-ibu
pergi ke pura memakai kebaya yang terbuat dari bahan tipis seperti kaca, sehingga dengan jelas terlihat busana di dalamnya. Dan bentuk tubuh yang menonjol juga terlihat. Hal ini sangat bertentangan dengan norma ajaran agama karena akan mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang bersembahyang. Jika umat Islam bersembahyang dengan berusaha menutup auratnya sebanyak mungkin, kenapa kita kok bersembahyang dengan menonjolkan aurat? Malu kan? Nah, pada para remaja putri, sadarlah, bersembahyang dengan berpakaian yang baik dan sopan. Nanti ada tempatnya dan waktunya di mana remaja putri dapat memamerkan kemolekannya, tetapi jangan di pura. Kemudian, hal yang paling terjadi dapat membuat suasana di dalam pura tidak tenang adalah mengobrol bahkan sambil menggosip. Padahal seharusnya di dalam melaksanakan sembahyang di pura, yang boleh berkumambang adalah suara gente atau bajra, suara sulinggih yang melafalkan doa, dan juga suara kidung. Namun, kenyataannya hal ini jauh kalah dengan suara obrolan umat terutama dari pembagian tirta. Maka, dalam kesempatan ini saya berpesan, janganlah kita melakukan hal itu. Sebaiknya kita sering menjaga diri masing-masing sebab obrolan yang kita sadari dapat menyinggung perasaan orang lain. Dalam Niti Sastra Sargah 5, bait 3 yang menyatakan bahwa wasita nimitante manemu laksmi, wasita nimitante pati kepangguh, wasita nimitante manemu duka, wasita nimitante manemu mitra. Yang artinya, karena berbicara engkau menemukan kebahagiaan, karena berbicara engkau menemukan kematian, karena berbicara engkau menemukan kesusahan, dan karena berbicara pula engkau mendapatkan sahabat. Maka dari itu, umat sedharma berhati-hatilah dalam berbicara. Sebab kata-kata yang kita ucapkan bisa saja menyakiti orang lain. Apalagi ini terjadi di pura. Tentu saja akan mengganggu jalannya persembahyangan. Dewan juri dan umat sedharma yang saya hormati, marilah kita sama-sama menjaga kesucian tempat ibadah kita. Selama dengan cara membersihkan lingkungan, juga penting untuk menjaga diri dari keinginan yang berlebihan, pikiran yang tidak baik, ucapan serta etika dalam melaksanakan sembahyang di pura sebagai upaya meningkatkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, juga manusia dengan lingkungan, sehingga moksarta menjaga ditayaci iti dharma dapat kita raih. Demikian dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga uraian etika dalam sembahyang dapat membantu bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan sehingga dalam penyelenggaraan Dharma Wacana. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.